Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di pemrograman web 2 kali ini untuk pertemuan ke-10 ya. Dan adapun untuk pertemuan ke-10 ini kita akan lanjutkan lagi ya proyek yang sebelumnya ya karena topiknya atau materinya adalah tentang update data dari database atau dalam database ya. Jadi kadangkala ya data yang diinput ke dalam database itu salah atau memang harus dilakukan pembaruan. Nah, padahal kasus seperti ini, maka tentunya kita perlu fitur untuk bisa mengubah isi atau data yang ada di dalam database atau melakukan editing seperti itu. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar memasukkan dan juga menghapus data ya. Sebagai contoh, di sini kita coba lagi memasukkan data yang baru lagi ya, teman-teman. Misalnya namanya Tung Sahur misalnya. Nah, kita daftar, maka dia sudah masuk ke sini ya, Tung Sahur. Kan kalau kita mau menghapus ya, kita sudah buat kemarin ya di pertemuan 9 untuk menghapus data. Misalnya yang ini kita hapus, maka akan hilang. Nah, pada pertemuan ini kita akan belajar satu hal lagi yaitu tentang bagaimana mengedit atau mengubah data yang sudah ada di database. Seperti itu. Nah, ini bukan pekerjaan yang sederhana, tapi kita akan selesaikan ya pada video kali ini menggunakan beberapa tahap seperti itu ya, melalui beberapa tahap. Jadi yang pertama adalah kita sediakan dulu fitur untuk mengeditnya. Di sini kita sudah punya fitur untuk hapus action 1. Nah, mungkin kita tambahkan satu fitur lagi yaitu untuk edit. Di sini di daftar mahasiswa atau data mahasiswa.php. Jadi silakan kembali buka data mahasiswa.php ya. Sebelumnya actionnya ada satu yaitu untuk menghapus. Nah, kita bisa tambah satu lagi di dalam tabel yaitu action 2. Nah, action 2 yang mana action 2 ini nanti akan kita tambahkan fitur untuk mengedit seperti itu. Ini kita save dulu ya, kita cek gitu, kita refresh. Nah, ini ada action 2. Nah, baru di sini nanti kita akan tambahkan link untuk edit. Oke. Nah, untuk menambahkannya kita di sini ingat ya kemarin sudah buat TD yang terakhir itu adalah link menuju ke delete.php. Delete.php nanti diakses ya di sini untuk melakukan penghapusan. Nah, sekarang kita akan buat satu lagi, satu TD lagi. Kali ini bukan delete, tapi untuk edit. Nah, oke, untuk file editnya kita belum buat, tapi kita tambahkan dulu TD-nya. Jadi kita bisa copy TD yang ini. TD yang ini kita copy sampai tutup TD-nya. Seperti ini, boleh. Copy. Nah, terus kita enter di sini, dan kita paste di sini ya. Jadi tetap ditutup dengan TR. Oke. Nah, ini hapusnya kita ganti jadi edit. Kemudian delete.php-nya kita belum punya filenya tapi kita buat dulu, kita tulis dulu di sini edit.php ya. Nanti kita akan buat filenya tapi kita tambahkan seperti ini dulu, simpan. Nah, harusnya ini sudah ada tombol untuk editnya. Nah, kita coba cek. Setelah di save ya pastikan sudah di save, refresh. Nah, ini sudah ada tombol edit. Ya, tapi apakah sudah bisa mengedit? Kita coba klik di sini edit, maka akan not found ya, tidak ditemukan. Edit.php-nya tidak ditemukan. Kenapa? Karena kita bahkan belum membuatnya. Nah, edit PHP-nya kita akan buat di sini. Silakan buat file baru ya, seperti biasa. Beri nama edit.php seperti yang tadi di sini ya. Nah, kita enter. Nah, edit.php-nya baru kita buat sekarang. Kita buat tag PHP. Oh ya, jadi gini. Edit ini kita nggak langsung mengubah data, tapi kita membuat formnya dulu ya. Edit.php ini menampilkan form yang nantinya bisa kita gunakan untuk form yang nanti bisa digunakan oleh user untuk mengedit data seperti itu. Jadi ini edit.php ini isinya haruslah sebuah form ya untuk mengedit. Jadi kita buka form mahasiswa yang sebelumnya. Nah, ini kan ya untuk memasukkan data mahasiswa, input data di sini. Kita copy aja secara keseluruhan. Kita paste ke edit.php. Nah, mungkin di sini harus ada penyesuaian. Jangan lagi input tapi edit. Nah, seperti ini. Masukkan data. Kita ganti jadi ubah data ya. Ubah data. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ya, di sini
kita coba dulu edit.php-nya biar bisa dipanggil dulu ya. Jadi segini dulu perubahannya, kita cek Ctrl S dulu untuk menyimpan. Nah, setelah disimpan ya pastikan di data mahasiswa ini kan dipanggil ya edit.php, harusnya sekarang sudah bukan not found lagi, harusnya sudah ketemu. Yaitu menuju ke sebuah link tadi sebuah form tadi ya. Coba kita klik edit. Nah, ini ubah data. Nah, di sini kita bisa mengubah data yang ada di field ini. Nah, kemudian ini daftar nih kita ganti juga ya. Submitnya jangan daftar, sorry, di edit.php value-nya jadi misalnya ya update seperti itu. Update. Nah, simpan. Nah, seperti ini. Jadi nanti ubah data ini kita akan ngedit datanya, klik tombol update, baru dia akan mengubah data di dalam database. Tapi ini belum sesuai ya. Kenapa? Karena harusnya ketika kita hendak mengubah data, NIM dan nama yang existing-nya harusnya muncul di sini. Baru nanti kita edit. Contoh, kita di sini mau nama Paijo nih. Paijo ini mau kita edit. Nah, harusnya ketika klik tombol edit, nah di sini NIM dan namanya Paijo muncul di sini. Baru kita bisa edit dan update gitu. Edit dengan yang baru gitu ya, update. Harusnya seperti itu. Nah, maka ini belum selesai, ini NIM-nya harusnya ditampilkan. Nah, bagaimana menampilkannya? Nah, untuk NIM sendiri sebenarnya kita bisa pakai sama persis kayak yang di delete di sini, yaitu mengirimkan ID berupa NIM. Ini sama ya, ini juga. Jadi dia saat memanggil edit.php, dia juga mengirim ID ya. Mengirim NIM dalam bentuk ID yang nanti bisa kita get ya. Kita get di dalam edit.php. Nah, karena ini PHP file, karena dia PHP ya filenya, kita bisa sisipkan di sini. Ya, kita akan get dulu datanya. Ya, kita akan get untuk ID-nya atau NIM-nya. Nah, di sini kita bisa tambahkan tag PHP ya. Jangan lupa ditutup tag-nya. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita akan get dan masukkan ke sebuah variabel. Misalnya variabelnya adalah NIM. Nah, karena data yang dikirim itu dia dengan nama ID ya di sini ya. Berarti NIM-nya dikirim dengan format ya, dengan namanya adalah ID. ID sama dengan NIM-nya seperti itu. Jadi di sini harus kita get ya. $_get. Nah, kita ambil ID-nya seperti ini. Sorry, pakai tanda kutip. Nah, dengan demikian NIM ini sudah masuk ke sini. Nah, NIM yang sudah didapat kita tampilkan atau kita masukkan ke dalam form input ini. Jadi sebagai value-nya ya. Nah, sebagai value-nya atau nilai yang nanti akan disubmit seperti itu kalau tidak diubah. Nah, maka setelah type sebelum name kita bisa tambahkan value. Nah, value-nya apakah bisa kita langsung masukkan $name di sini? Seperti ini? Tidak ya. Kalau kalian masukkan seperti ini, maka yang masuk adalah sebuah string tulisannya $name, bukan nilai $name yang ini yang kita ambil dari atau kita get dari data mahasiswa tadi ya, NIM-nya ya. Nah, ini nggak bisa. Kenapa? Karena ini adalah HTML, sedangkan NIM ini, variabel ini adalah atau ada di dalam code PHP ya, teman-teman. Jadi, silakan ininya diberikan tag PHP terlebih dahulu. Seperti ini caranya. Kita buat tag PHP sama kayak yang atas. Ini tutupnya juga. Nah, baru di dalam tag PHP ini kita tampilkan ya si $name tadi pakai echo $name seperti ini. Maka ini adalah kode PHP. Dia akan ngambil nilai yang ini, variabel ini. Nah, nilai variabelnya akan ditampilkan di dalam kolom NIM. Nah, kita akan coba sekarang. Ctrl S dulu untuk menyimpan. Sip. Kita refresh ya. Kita edit yang Paijo. Ya, Paijo itu NIM-nya belakangnya 39 nih. Perhatikan, 2022, 53739. Kalau kita edit, nah sekarang 2022, 53739 ini sudah masuk. Artinya ini NIM-nya Paijo. Nah, namanya harusnya dimunculkan juga di sini biar nanti bisa kita edit gitu ya. Tapi ini masih kosong. Jadi, namanya juga harus kita ambil dari
database ya. Nah, di sini yang dikirim kan cuman NIM aja ya dalam bentuk ID. Kalau kalian perhatikan di sini NIM saja yang diisi ke edit.php yang dikirim ya dalam bentuk ID seperti itu. Tapi namanya tidak. Terus bagaimana? Untuk nama dan lain-lain yang ada di database, kalau ID-nya sudah diketahui, harusnya namanya juga sudah diketahui karena ada di database. Kalau kita perhatikan di sini, ya nama NIM 2022-53739 itu namanya ada Pak Ijo. Berarti dengan modal NIM saja kita bisa nyari namanya siapa. Nah, itu dengan cara apa? Ya kita ambil dari database. Jadi, kita sekarang tambahkan lagi yaitu dolar nama. Nah, ini kita kosongkan dulu. Baru akan kita ambil dari database. Nah, langkah-langkah mengambil atau melakukan select dari database kan kemarin kita sudah belajar ya. Pertama, koneksinya dulu kita include karena ini penting ya untuk dapat variabel $connect. Include koneksi.php. Nah, ngomong-ngomong ini sama kayak gini ya. Kayak gini. Cuman mungkin query-nya aja beda. Kalau ini select bintang from mahasiswa karena kita mau ambil semua data ya, semua data dari tabel mahasiswa tanpa terkecuali. Nah, kalau di sini kan hanya yang NIM tertentu, maka di sini ya kita bisa buat query-nya sedikit berbeda ya, $SQL sama ya. Nah, buat query-nya di sini, kalau di sini langsung select bintang from mahasiswa karena mau ambil semua. Nah, ini juga bisa kalau mau ambil semua untuk memastikan. Karena pada akhirnya nanti ketika sudah jadi aplikasinya lebih besar, ini kan kebetulan database-nya cuma NIM dan nama ya. Mungkin kedepannya aplikasinya kan punya database yang datanya di dalam tabel itu lebih banyak. Jadi kita bisa tetap pakai bintang aja. Jadi mengambil semua field. Nah, baru set from nama tabelnya yaitu mahasiswa. Nah, karena ID-nya sudah diketahui dan kita cuma mau ngambil nama mahasiswa yang ID-nya tersebut ya, ID ini sesuai ID-nya, bukan semua yang ada di tabel ya, tapi nama mahasiswa yang ID-nya ini, yang NIM-nya ini. Nah, maka di sini kita tambahkan where clause-nya. Where NIM sama dengan, nah kita masukkan $NIM. Oke, dengan begini, sekarang untuk query-nya itu hanya mengambil yang ini, nama mahasiswa yang ini NIM-nya. Seperti itu. Oke, setelah itu kita akan eksekusi ya. Nah, tapi eksekusinya kalau select tentunya akan ada nilai balik yang harus ditampung. Jadi kita buat variabel result-nya untuk menampung nilai baliknya ya. Nah, kita eksekusi dengan mysqli_query. Kita eksekusi $connect-nya kita pakai untuk koneksi dan ini dia koma query-nya sebagai parameter kedua yaitu SQL. SQL itu ini yang select bintang from mahasiswa where NIM-nya yang $NIM diambil dari ID tadi yang dikirim ya dari data mahasiswa yang ingin kita edit ya. Karena di sini kita editnya tuh kayak yang mana? Kalau kita editnya tungtung sahur yang ini nih, kita klik edit, nanti ID yang dikirim yang ini 2024 sekian-sekian. Nah, yang ini. Nah, maka namanya pun harus diambil yang sesuai dengan ID-nya atau NIM-nya. Oke. Jadi di sini setelah ditampung, kita akan coba tampung dalam sebuah array. Kita pakai fetch array ya, kita fetching mysqli_fetch. Nah, kita fetch-nya sebagai asosiatif array aja seperti kemarin. Nah, si result-nya. Oke, dari kemarin ya. Nah, kalau sudah begini, baru kita ambil NIM-nya, namanya ya. Jadi $nama yang tadi masih kosong, sekarang kita isi. Sama dengan, nah kenapa ini kosong dulu? Karena biar kalau misalnya dia nggak nemu datanya, namanya ini tetap ada, variabel namanya ini dengan punya string kosong gitu, paling dikosongkan aja nanti kalau misalnya namanya emang nggak ketemu di dalam database ya, ID-nya ini ya, itu hanya jaga-jaga saja. Oke, sekarang namanya kita akan ambil dari $array dengan indeks
Karena dia associative array, jadi indeksnya bukan angka ya, tapi pakai nama fieldnya yaitu nama. Oke, sekarang kita sudah punya name dan nama, kita tampilkan di sini. Ini value-nya name, sekarang yang ini value-nya adalah nama. Value kita pakai PHP tag ya tadi. Nah, kita echo juga. Dollar nama. Oke. Nah, seperti ini jadinya. Tuh, ini perubahan sedikit aja ya dari sini ya. Ada name dan nama sebagai value. Oke, ini disimpan. Maka harusnya kalau sudah disimpan, nih kita balik lagi dulu. Kita save. Kalau kita mau edit Peugeot, kita klik edit, maka tidak hanya name-nya sekarang, namanya juga muncul ya. Balik, kita coba yang tung sahur, kita edit. Nah, ini sudah muncul name dan nama. Oke ya, berarti untuk form editnya sudah berhasil. Cuma, ya, ini belum selesai. Jadi kalau misalnya kita edit, terus kita selesai, misal Peugeot kita edit, misalnya jadi Peugeot Co, misalnya. Nah, kalau kita klik update, ya harusnya kan ini ngubah ke database. Tapi di sini kita belum punya ya, teman-teman. Jadi di edit.php ini kirimnya ya masih di daftar.php, malah insert dan ini salah ya. Ini harus kita tambah, harus kita ganti misalnya dengan update.php. Nah, update.php-nya sendiri kan kita belum punya ya, teman-teman. Tapi kita masukkan dulu sebagai action-nya. Karena apa? Karena form ini harus ngirim ke update.php, bukan daftar.php, di mana itu melakukan insert ya. Jadi ini kita ganti update.php. Mungkin sekarang update.php-nya belum ada, jadi kalau kita klik update ya nggak ada gitu, nggak bisa. Ya, seperti itu. Ini kalau kita refresh, kita update, nah update.php-nya dia nggak ada gitu, nggak ketemu gitu ya. Kalau kita paksa tetap kirim ke daftar, itu malah duplikat nanti. Seperti itu. Karena dia insert baru, bukan ngubah. Nah, maka solusinya adalah kita buat satu file lagi namanya update.php. Jadi update.php kita buat dulu filenya. Update.php. Nah, ini untuk melakukan updating ya. Untuk melakukan update sendiri, query-nya mungkin teman-teman sudah belajar ya waktu perancangan basis data. Jadi untuk query-nya nanti kita akan buat ya, yaitu menggunakan update ya, atau ya update table ya. Oke, nah tapi sebelum melakukan update, kita ambil dulu data-data yang dikirim atau disubmit dari form yang ada di sini. Ini kan form ini kan akan ngirim ke update.php, field-fieldnya ini. Nah, maka kita akan ambil dulu ya, kita ambil dulu karena metodenya post akan kita ambil data dari form dulu. Ini komentar aja ya. Nah, sekarang kita buat variabel lokal aja, name dan nama. Untuk name kita ambil pakai $post ya, karena datanya di post. Dengan indeks, yaitu nama dari fieldnya. Namanya adalah name ya. Kemudian satunya namanya adalah nama. Oke, jadi di sini perhatikan ini name. Kemudian satu lagi nama. Nama. Titik koma. Oke, sekarang ambil datanya sudah selesai. Tinggal update ya. Tinggal kita update data di database dengan data yang baru ini, yang baru kita ambil dari form. Oke, update database. Nah, bagaimana update-nya? Tentunya pertama koneksinya dulu deh ya. Kita include koneksinya dulu .php. Baru kita bikin query-nya ya. Siapkan satu variabel namanya SQL. Sorry, ini titik komanya ketinggalan. Nah, biar kita buat query-nya. Nah, jadi untuk mengupdate itu kita bisa pakai update. Kemudian nama tabelnya yaitu mahasiswa. Kemudian kita pakai set. Terus kita pilih yang mau diupdate-nya. Yang mau diupdate-nya apa?
Yang mau diupdate-nya adalah nama. Jadi gini teman-teman, di dalam database yang kita buat ini hanya ada dua ya, NIM dan nama. Dan NIM sendiri di sini kalau dilihat dari strukturnya itu dia sebagai primary key. Jadi dia nggak bisa diedit ya teman-teman. Nanti yang bisa diedit namanya aja. Mungkin kalau ada yang lain-lain kayak kelas dan lain-lain itu mungkin bisa diedit juga. Tapi karena ini kita contoh sederhana, jadi editnya hanya di nama aja ya. Mungkin kita akan lakukan seperti itu. Jadi di sini kita akan set namanya aja sama dengan kita ambil dari dolar nama. Kita pakai tanda kutip 1 ya, dolar nama. Jangan lupa tutup kutip satunya. Nah, baru kita pakai where clause-nya karena kita hanya mengedit yang namanya ya. Kita hanya mengedit nama yang ID-nya atau NIM-nya ini. Jadi where NIM sama dengan kutip 1, jangan lupa dolar NIM. Jangan lupa tutup juga kutip satunya seperti ini. Titik, koma. Oke, udah selesai, maka tinggal dieksekusi. Eksekusi dengan MySQLi query. Oke, dolar connect jangan lupa. Dan juga query-nya dolar SQL tadi di atas. Oke, titik koma. Nah, biar setelah update kita bisa lihat update-nya, kita arahkan balik lagi ke data mahasiswa.php ke sini lagi. Jadi kita bisa pakai header ya, seperti biasa. Header. Nah, kita masukkan location-nya. Ya, ingat header titik 2 ini hanya dekorasi ya, bukan saya ketik. Jadi fokus ke string-nya aja di dalam header, yaitu location titik 2. Masukkan alamatnya yaitu data mahasiswa.php. Dah. Simpan, Ctrl S. Sekarang sudah jadi semua nih rangkaian untuk editnya. Nah, kita refresh dulu. Oke, misal saya mau edit yang ini nih, yang tung sahur. Saya edit. Nah, ini NIM-nya, ini namanya. Ingat, NIM nggak bisa diedit. Tadi kita hanya bisa ngedit nama ya. Jadi kita masukkan atau kita edit tung sahur menjadi tung sahur seperti ini misal. Jadi namanya kita ganti, bukan tung sahur tapi tung sahur. Kita klik update. Nah, sekarang tung sahurnya sudah diupdate namanya menjadi tung sahur. Artinya proses editingnya berhasil. Kalau kalian cek juga di database-nya, refresh halaman phpMyAdmin-nya, harusnya di sini kita browse datanya juga udah menyesuaikan tung sahur. Oke, berarti editnya sudah berhasil. Mungkin itu saja untuk pertemuan 10 ini. Silahkan dicoba ya. Jika ada pertanyaan, silahkan diajukan. Nanti kita bahas baik di kelas maupun di forum e-learning ya. Ya, silahkan dicoba. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.